Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilal wa mufarrijil qulub wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini bisa diberi kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah untuk tawassul, saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita yang selalu menganjurkan kepada kita semua untuk selalu sabar, terutama dalam menjalankan ibadah puasa pada siang hari ini, khususnya di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimahullah, berbicara tentang ibadah berpuasa, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah puasa, khususnya di bulan Ramadan selama 1 bulan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti apa yang telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu, agar kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ibadah puasa ini, Allah di awal berfirman itu ada alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Maka dalam berpuasa ini sangat penting sekali, bahkan wajib, itu orang beriman. Artinya kalau orang itu tidak beriman, meskipun dia berpuasa, maka tidak diterima puasanya dan itu sia-sia. Sehingga saya katakan beribadah berpuasa ini sangat terkait dengan keimanan, terkait dengan tauhid, terkait dengan keikhlasan gitu. Jadi percuma kita orang-orang itu berpuasa tapi kalau tidak beriman, tidak ikhlas dan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Yahya bin Syarifuddin dalam syarah kitab Arba'in Nabawi itu membagi ikhlas dan beribadah puasa itu menjadi 3 tingkatan. Pertama yaitu ibadatul awam, kata beliau. Ibadatul awam ini orang muslim itu berpuasa hanya tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, mulai dari fajar sampai tenggelam matahari, dan niatnya hanya takut masuk neraka gitu. Ini tingkatan orang awam. Apakah dia sering bohong atau sering mengadu domba atau ghibah, lain masalah. Hanya orang ini hanya tidak batal puasanya dan niatnya hanya takut masuk kepada neraka. Ini tingkatan yang paling bawah,
Ikhlas juga ini seperti ini. Terus yang kedua adalah ibadatul khusus, kata. Ibadatul khusus ini adalah orang beribadah, dia punya niat ingin pahala dan ingin masuk surga, dan dia ingin hanya mencari fadilah-fadilah keutamaannya. Jadi hanya mencari fadilah-fadilah keutamaan, berpuasa, beribadah dan macamnya. Sehingga orang yang seperti ini tidak hanya ingin batal puasanya, tidak ingin selamat dari batal puasanya, tapi sholat sunnahnya, sholat berjemaahnya, segala keutamaan di waktu berpuasa itu dia lakukan karena dia ingin masuk surga, katanya. Sehingga kata Imam Syekh Yahya ini, orang yang seperti ini adalah orang yang ibadahnya kalau dianalogikan itu seperti orang berdagang. Bagaimana berdagang? Kalau berdagang ingin cari laba, hanya ingin hasil terus, modalnya tetap. Jadi dia selalu mencari keutamaan. Sehingga ada satu ayat dalam Al-Quran, wabtaghu ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Carilah fadl Allah itu. Terus yang nomor 3, ini juga ikhlas juga, tapi ikhlas yang nomor 2 lebih tinggi dari yang pertama. Terus yang terakhir ini yang paling tinggi, yaitu orang ini beribadah, berpuasa itu hanya pertama adalah tadiyatul haqqil ubudiyah, hanya ingin menunaikan sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sudah diciptakan oleh Allah jadi hamba Allah, jadi sepantasnya kita menunaikan hak sebagai hamba. Atau kata saya itu niat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadahnya itu tidak ada lain hanya niat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ini Rasulullah pernah satu waktu tidur sama Siti Aisyah tengah malam, lalu Rasulullah bangun di waktu enak-enak tidur, bangun, lalu Rasulullah sampai sholat hatta tawarrama qadamah, katanya itu, sampai betisnya Rasul itu bengkak dari sering sholatnya itu matanya. Jadi ini perlu catatan, Rasulullah sering sholat bengkak betisnya, bukan dahinya yang hitam, bukan. Nah, kadang-kadang dahinya yang sampai hitam banget itu. Rasulullah enggak, betisnya. Nah, lalu Siti Aisyah bilang, tatakallaf nafsaka ya Rasulullah, kamu memperberat diri ya Rasulullah, qad ghafara laka dhanbuka ma ta'akhkhara min dhanbikum. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kamu yang dulu dan yang akan datang. Kenapa kok masih kamu memperberat sholat terlalu? Gimana jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakura. Saya sudah diberikan seperti ini, apakah saya tidak mau menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari dasar ayat ini, dari hadis ini, maka sangat baik sekali orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya itu berpuasa, niat tidak lain hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat relevan dengan satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah dalam liya'budun di sini, menurut ulama itu bukan lam ta'lil, bukan lam ilat, tapi lam lil ifadah. Artinya apa? Kalau kita sudah merasakan diberi nikmat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu
menciptakan kita semua tidak butuh untuk disembah, tidak butuh untuk disembah. Meskipun jin, manusia, awal dan yang akhir, kata satu hadis itu, menyembah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma zada fi mulki, kata Rasulullah, tidak akan menambah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga sebaliknya, meskipun manusia, jin, orang awal dan yang dahulu menjadi orang yang tidak beribadah, ma naqasa fi mulki, kata Rasul, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah dalam menjadi hamba. Jadi intinya kita hidup di muka bumi ini tidak ada lain, hanya terus bersyukur nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah bersyukur, terus niatkan syukur, insya Allah nikmat-nikmat yang lain akan datang, nikmat yang akan datang oleh Allah, sehingga menjadi kesempurnaan kita dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Mungkin sudah cukup. Demikian paparan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.